Pak Jerry, kalau kita lihat begitu ya untuk evaluasi perdagangan Republik Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat begitu surplus ini tampak sudah semakin menipis untuk neraca dagang kita. Kemudian di satu sisi juga kita melihat penurunan di sisi ekspor dan juga impor begitu ya. Kemudian di satu sisi ditambah juga dengan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga di tahun 2023 yang berada di bawah 5%. Seperti apa Anda melihat kondisi yang ada saat ini, Pak Jerry? Ya, kalau kita lihat ya Mbak ya, memang apa yang disampaikan dan juga mungkin sudah diberitakan oleh teman-teman media ya, terkait juga mungkin dengan pertumbuhan ekonomi, surplus neraca perdagangan, inflasi yang cukup rendah, sebenarnya itu bisa dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa dalam kondisi per hari ini ya, sekarang ini di bulan November ya, tetapi data terakhir yang kami terima kan yang tadi Mbak sebutkan itu di bulan Oktober ya, 2023, akumulasi Januari sampai dengan Oktober itu adalah sebesar 31,2 miliar US dollar untuk neraca perdagangan yang surplus, by the way. Nah, ini perlu juga kita sampaikan, kita tegaskan bahwa kita masih bisa memaintain dan juga tentunya mempertahankan surplus neraca perdagangan ya, senilai 31,2 miliar US dollar akumulasi Januari sampai dengan Oktober. Memang kalau kita lihat fluktuasinya dan juga average per bulan memang ada sedikit dinamika ya, atau mungkin sedikit naik turun ya. Tapi kan yang paling penting kita masih bisa mempertahankan surplus neraca perdagangan yang artinya adalah nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Yang artinya juga sekaligus menunjukkan dan juga memberikan penegasan bahwa produk-produk yang kita ekspor nilainya kan jauh lebih tinggi dibanding yang impor. Lalu soal economic growth ya, memang itu tadi sebutkan 4,94% ya, which is itu close to 5% sebetulnya. Jadi kurang lebih relatif stabil walaupun ada sedikit penurunan. Yang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sebagai contoh mungkin negara-negara seperti G20 saja, itu Indonesia dalam situasi atau dalam sebuah kondisi yang saya pikir sangat kondusif ya. Banyak kan mereka mungkin pertumbuhan ekonominya mungkin di bawah itu, ya kan. Nah, artinya ini sesuatu yang perlu kita juga sampaikan kepada publik bahwa relatif stabil, walaupun sedikit ada juga fluktuasi. Dan juga inflasi kalau juga boleh dicatat relatif rendah ya. Artinya dengan tiga indikator ya, surplus neraca perdagangan 31,2 miliar US dollar sampai dengan Oktober 2023, lalu juga economic growth atau pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup stabil 4,94% ya, inflasi yang juga mungkin 4%, itu menunjukkan ya bahwa apa yang kita lakukan ya pemerintah khususnya dari Kementerian Perdagangan, di mana juga mungkin topiknya sesuai dengan apa yang tadi Mbak sampaikan terkait dengan konsumsi, meningkatkan juga pemberdayaan UMKM, dan juga digitalisasi yang juga mungkin akan dibahas, itu semakin juga bisa membuka peluang-peluang yang baru, ya kan? Karena begini, bisa dicek dan juga bisa dilihat ya, dalam kita Indonesia pemerintah menanggulangi ya pandemi COVID-19, boleh dikatakan itu sangat berhasil, ya kan? Dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mungkin bahkan pengalamannya juga mungkin lebih mencengangkan dibandingkan kita, dan mungkin kebijakan-kebijakan lockdownnya lebih ketat dan segala macam, tetapi kita mampu membalance out antara sektor kesehatan dan juga perdagangan yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah, ini saya rasa penting untuk kita ketahui bersama bahwa apa yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan ini bisa kita continue dan kita sustain gitu. Baik. Tapi tadi poin yang di-highlight adalah memang kondisinya saat ini stabil begitu ya Pak ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat juga angka pertumbuhan ekonomi ini sebetulnya sama seperti tahun-tahun normal ya Pak ya. Kurang lebih sama. Ketika di kuartal ketiga mungkin ada penurunan sedikit sebelum akhirnya di kuartal keempat nanti bisa naik kembali begitu. Nah, tapi dengan kondisi yang saat ini juga cukup menantang ya bisa kita katakan Pak, perekonomian secara global, apalagi mitra dagang utama kita China ini juga mengalami pelemahan ekonomi. Kemudian dari sisi harga komoditas juga, utamanya juga komoditas unggulan untuk ekspor kita juga kan tengah mengalami volatilitas begitu ya. Seperti apa Anda melihatnya untuk di kuartal keempat 2023 dan mungkin untuk jangka panjang Pak, ketika kita berbicara terkait dengan fundamental kan sebetulnya saat ini juga ada beberapa perubahan begitu ya, dari sisi misalnya transisi energi dan lain sebagainya, digitalisasi dan lain sebagainya. Tentu ini akan merubah secara besar begitu ya Pak ya, untuk struktur dari neraca dagang kita. Seperti apa Pak Jerry? Jadi kalau saya yakin dan percaya dan optimistis bahwa kita ini akan semakin meningkat. Ya, mengapa saya katakan begitu? Ada mungkin beberapa faktor atau mungkin beberapa reasoning yang cukup jelas ya. Pertama, kita lihat juga dari tren yang tadi tiga indikator ya, economic growth, surplus neraca perdagangan, dan juga inflasi yang relatif stabil ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara G20 mungkin kita top 3 ya. Itu salah satu fakta juga angka yang mengatakan demikian. Lalu yang kedua, kita bisa lihat ini average per bulannya. Ya, walaupun memang tadi yang saya sampaikan ada fluktuasi, tetapi tetap stabil. Artinya dalam situasi seperti itu, di mana yang tadi mungkin Mbak sampaikan,
harga komoditas mungkin untuk beberapa produk ekspor sedikit menurun, tetapi tetap mampu juga mengartikulasikan sebuah kenaikan, di mana itu juga dibuktikan dengan neraca perdagangan yang surplus sebenarnya 31,2 miliar US dollar per bulan Oktober 2023 akumulasi. Lalu soal bagaimana kita memanfaatkan contoh perjanjian perdagangan. Nah ini penting. Kenapa penting? Karena begini, perjanjian perdagangan itu benefitnya banyak. Benefitnya mungkin saya tidak bisa kupas satu persatu di sini karena minimnya waktu, tetapi salah satu yang mungkin bisa kita tekankan dan juga kita bisa sampaikan kepada publik adalah bagaimana itu juga bisa memotivasi dan encourage para pelaku usaha kita, khususnya eksportir kita. Mengapa saya katakan demikian? Contoh misalnya, kita per hari ini kita sudah menyelesaikan 37 perjanjian dagang seluruh dunia. Baik. Ada di 5 benua. Terkait dengan apa saja? Nah, Pak? ini yang ingin saya sampaikan. Jadi 37 perjanjian dagang, baik itu FTA, PTA maupun SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ya, mungkin saya tidak bisa jelaskan satu persatu, tapi intinya saya ambil contoh satu saja. Contoh kita dengan Australia. Ya, Indonesia, Australia, SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu banyak benefitnya, cuman saya akan coba fokus di satu benefit, yaitu soal tarif biaya masuk. Barang-barang kita, produk-produk Indonesia, ya lokal maupun nasional, masuk ke Australia itu dia tidak dikenakan tarif biaya masuk yang meliputi hampir 7.000 produk. Oke. Yang artinya itu bisa memberikan tentunya practicality, efisiensi dan juga reduction of cost untuk para pelaku usaha, khususnya para eksportir yang tentunya akan semakin memberikan banyak opportunity untuk kita ekspor ke Australia. Itu baru saya sebut satu perjanjian dengan Australia, belum dengan 36 perjanjian dagang lainnya yang tentunya memberikan banyak benefit, memberikan banyak peluang untuk ekspor, semakin juga memberikan kontribusi kepada neraca perdagangan contohnya. Belum lagi soal RCEP, ya jangan lupa kita punya namanya Regional Comprehensive Economic Partnership di ASEAN. Dan ASEAN itu bukan hanya 10 negara member ASEAN saja yang ikut menandatangani itu. Kebetulan saya banyak aktif dalam sini, proses ini, kayak saya tahu persis. Tapi ada juga 5 negara non-member. Contohnya siapa? Australia, New Zealand, Jepang, Korea, dan China. Yang kalau kita gabung semuanya itu, size-nya itu akan menjadi the second largest block setelah WTO, Mbak. Marketnya gede, volumenya juga besar, dan tentunya bisa mengkapitalisasi dan mengutilisasi market yang kita punya. Di mana Indonesia adalah ketua ASEAN. Kita mampu ya Pak ya? Saya pikir sangat yakin. Kenapa? Karena jangan lupa kita tahun ini ketua ASEAN ya. Ini sudah mau habis, kita akan kasih ke Laos ya tahun depan. Tetapi selama kita menjadi ketua ASEAN, memegang chairmanship ASEAN, kita sangat memberikan banyak pemanfaatan. Salah satunya digitalisasi, membentuk ekosistem digital yang di mana, by the way, ingin saya katakan menjadi juga salah satu prioritas di Kementerian Perdagangan. Sebagai contoh misalnya di kami 1 tahun kami targetkan 1.000 pasar terdigitalisasi. Bukan hanya dari segi marketnya saja, tapi hal yang paling sederhana. Contohnya untuk pembayaran digital, cashless, tidak menggunakan uang tunai. Jadi kalau Mbak sekarang pergi ke pasar-pasar tradisional, yang tentunya juga bisa meningkatkan konsumsi, sebagaimana tadi juga disampaikan dalam tema tadi, artinya juga bisa menggerakkan juga sektor digital, di mana pasar-pasar itu adalah salah satu tonggak dan juga pilar untuk perdagangan retail. Nah ini sebagai contoh konkret yang kami sampaikan. Artinya kalau kita bicara skema digitalisasi, pemanfaatan UMKM yang by the way juga adalah inline dengan program digitalisasi untuk bisa memanfaatkan dengan para pelaku UMKM. Nah ini dan belum lagi tadi dimanfaatkan dengan perjanjian dagang. Bagaimana ini semua juga bisa menjadi salah satu sebuah ekosistem yang baik dan sehat untuk pertumbuhan perdagangan. Baik Pak Jerry, ini menarik ya tadi untuk Anda sebutkan begitu ya bahwa perjanjian dagang ini kan memang diharapkan bisa menguntungkan Indonesia sebanyak-banyaknya begitu, utamanya bagi pengusaha di dalam negeri, apalagi juga UMKM begitu ya, sehingga akhirnya tujuan ataupun juga kesempatan untuk melakukan ekspor ini terbuka luas begitu. Tapi seperti apa upayanya untuk terus menjaga mungkin iklim begitu untuk perdagangan di dalam negeri, utamanya juga untuk menjaga daya konsumsi dari masyarakat ini juga seperti apa begitu Pak? Sehingga akhirnya bisa balance. Jadi kita tentu selalu selama ini menekankan yang namanya bagaimana keberpihakan negara kepada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kita juga mensinergikan dengan, mensinkronkan dengan digitalisasi. Yang dimana kita juga berikan manfaat bagaimana kalau mereka bisa on board dengan digitalisasi, program digitalisasi yang kami juga punya di Kemendak. Contoh paling konkret. Jadi begini, kita punya banyak program-program di Kementerian Perdagangan, salah satunya lewat pelatihan, advokasi, pendampingan packaging, seterusnya sampai dengan ekspor coaching dan juga sampai juga pendampingan untuk business matching. Nah semua ini itu juga salah satunya adalah apa? Untuk meningkatkan bagaimana supaya para pelaku eksportir kita bisa semakin ekspor ke luar negeri dengan daya yang masif. Nah ini yang juga kita coaching, ini yang juga kita kasih briefing, ini yang kita kasih pendampingan. Dan itu sudah banyak sekali ya pelaku-pelaku ekspor kita, mulai dari produk-produk kerajinan tangan, jam tangan, semuanya, snack, makanan ringan, itu kita kurasi, kita bantu, kita advokasi sampai mereka mendapatkan buyer, ya kan? Bayar luar negeri dengan nilai kontrak yang fantastis. Nah itu juga apalagi kita punya
Kementerian Perdagangan punya namanya Perwadak. Perwadak itu perwakilan perdagangan yang ada di 46 titik di seluruh dunia. Ya. Di 5 benua ada semua kita. Kita punya namanya Atas Perdagangan, kita singkat ADAK, atau ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, yang melakukan banyak sekali business matching dengan para pelaku-pelaku kita yang punya produk di dalam negeri yang kita bisa ekspor ke luar negeri. Jadi dari ini semua sisi demand seperti apa Pak sangat Jerry? tinggi. Itu makanya kita, Perwadak kita secara rutin memantau, mengidentifikasi, melakukan mapping. Negara mana contohnya? Oke, Amerika Serikat, China, Tiongkok, ya, negara-negara di Eropa, di Afrika, dan seterusnya, kita kasih list. Negara Amerika itu misalnya demand-nya apa produk-produknya. Di China, di Tiongkok apa produk-produknya yang diminati. Ya di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Inggris apa. Nah ini yang menjadikan salah satu hasil assessment yang kita sampaikan dengan yang kita punya di Indonesia, Balai Pelatihan Ekspor, ya, yang kita sinergikan. Jadi kita bisa rekrut nih. Kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang mau ekspor, jadi dia tepat sasaran. Karena tidak setiap negara memiliki demand yang sama terhadap satu produk. Kan begitu. Nah sehingga pertama tepat sasaran. Kedua, karena mereka Perwadak ini sudah mengetahui ya, medannya di sana seperti apa. Mengetahui sistemnya, dan juga calon-calon buyer yang ingin membeli produk-produk kita. Dan jangan lupa kita juga punya banyak trade mission yang kita lakukan rutin. Apalagi trade expo. Dan kita bahkan ingin saya sampaikan, trade expo kemarin yang dilaksanakan di ISBSD itu lebih dari 25 miliar US dollar, ya, menjadikan target yang luar biasa, fantastis, bombastis, yang tentunya semakin memberikan banyak stimulus gairah kepada perekonomian kita yang disupport dari perdagangan. Oke. Dan ini bayarnya tidak hanya dari dalam negeri saja ya Pak ya, tapi juga bahkan dari luar. Bahkan yang kemarin itu lebih dari 120 negara datang ke Trade Expo Indonesia terbesar, itu annual event yang kita lakukan setiap tahun ya. Dan ini menjadikan bukti konkret bahwa semua yang kita lakukan itu inline dengan bagaimana program pemerintah untuk memastikan UMKM itu bertumbuh berkembang, digitalisasi itu jalan, ekspor kita meningkat, pemanfaatan perjanjian dagang itu juga masif, dan tentunya semakin memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik dan juga secara perdagangan di mata global. Baik, secara mapping sendiri seperti apa sih? Tadi kan disebutkan juga Pak ya bahwa memang sudah dilakukan begitu kurang lebih mapping untuk negara-negara mana, kemudian sektor mana yang banyak diminati begitu. Tapi mungkin bisa dibocorkan begitu Pak Jerry seperti apa? Ya ini mungkin banyak sekali datanya. Cuma saya kasih contoh salah satu ya. Salah satu ekspor contoh misalnya CPO kita. Ya kan? CPO itu crude palm oil, kelapa sawit. Signifikan ya, Indonesia adalah negara eksporter terbesar CPO di seluruh dunia ya. Dan market kita besar ya. Salah satu mungkin saya bisa sebutkan lah di India. Kemarin beberapa bulan lalu saya melakukan tugas joint mission ke India bersama dengan negara-negara lain untuk membuktikan dan juga untuk memberikan pesan yang jelas dan tegas kepada masyarakat dunia internasional terkait dengan sawit kita. Di mana di India itu tahun ini itu 4,2 billion US dollar ekspor kelapa sawit kita. Belum kalau kita bicara batu bara dan lainnya. Nah artinya apa? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita punya komoditas. Ya, top 5 komoditas kita seperti CPO, coal, batu bara, elektronik, kayu, lalu juga nikel dan seterusnya. Itu adalah sebuah aset yang kita juga bisa kapitalisasi dan utilisasi yang nilainya tinggi. Makanya contohnya arahan Bapak Presiden kepada kami semua ini kan adalah salah satunya adalah hilirisasi. Ya kan? Dengan nikel, membangun smelter-smelter. Ya kan? Yang tidak hanya tentunya memberikan nilai tambah kepada produk yang kita jual dalam produk jadi, itu satu. Tapi kedua juga employment, ketenaga kerjaan, ya, menyerap lapangan kerja dan banyak hal. Nah, tetapi yang paling penting juga dari semua ini adalah bagaimana hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu mampu juga memberikan pesan yang jelas dan juga tegas kepada masyarakat dunia internasional bahwa komoditas yang kita punya, komoditas yang kita ekspor itu adalah hak kita untuk mengelola. Hak kita untuk kita bisa mengutilisasi. Maka dari itu, waktu kemarin sempat ada dispute settlement, ya, bagaimana kita mencoba mengatur nikel kita, kedaulatan kita. Kita ingin mengekspor barang-barang yang sudah diolah, yang sudah melalui proses di Indonesia, by the way. Itu adalah bagaimana kita menunjukkan yang sesuatu yang sangat masif ya kepada masyarakat internasional bahwa kita punya kedaulatan sendiri. Karena begini, dalam perdagangan global kan masing-masing negara juga pasti punya kepentingan, kan memiliki banyak agenda-agenda. Nah agenda Indonesia adalah kita kepentingan nasional, NKRI bagaimana memanfaatkan apa yang kita punya untuk kepentingan masyarakat banyak. Termasuk tadi dengan hilirisasi, menambahkan nilai tambah begitu ya Pak Jerry. Baik, nah kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait dengan hilirisasi begitu, sebetulnya mungkin
target dari pemerintah juga tidak hanya dari sektor pertambangan saja tentunya ya Pak ya, tapi dari berbagai sektor termasuk mungkin dari sisi pertanian, kemudian juga perikanan, karena masih banyak sekali produk-produk yang masih bisa diolah begitu lebih lanjut. Nah tentu ini juga membutuhkan koordinasi Pak, tentunya dengan kementerian lain, kemudian dengan instansi lain, pihak-pihak, belum juga dari pengusaha di sektor-sektor tersebut. Nah ini seperti apa upaya yang dilakukan dari Kementerian Perdagangan untuk hal ini? Kalau soal sinergi antar kementerian itu adalah rutin ya, selalu yang kami lakukan pemerintah. Tidak hanya antar kementerian, lembaga, instansi di pusat, tetapi juga di provinsi, kabupaten, dan sampai juga kota madya. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara perdagangan, ya kita bicara produk. Produk itu kan nggak cuma di satu tempat. Produk itu kan banyak di daerah. Dari Sabang sampai Merauke, ya kan, ya, dari Aceh sampai Papua, ya kan. Nah ini semua banyak barang-barang atau mungkin produk-produk mereka yang ada di daerah yang juga banyak tentunya merupakan domain dari pemerintah daerah, ya baik itu di provinsi, kabupaten, dan kota karena mereka yang punya ini produk-produknya. Oleh karena itu kami selalu rutin mengadakan sinergi, ya mengadakan rapat koordinasi, kami kunjungan, mereka kunjungan ke sini dan sebagainya dan seterusnya untuk memastikan produk-produk apa yang memang potensial, produk-produk apa yang memang mereka bisa ekspor dan tentunya dengan pelatihan yang tadi saya sebutkan dan sekaligus kita juga memantau perkembangan stabilitas bahan pokok penting ya sembako dari mulai minyak goreng, beras, cabai dan seterusnya. Itu juga bagian dari apa yang kita lakukan secara rutin bersama dengan daerah dan juga kita menggandeng aparat penegak hukum. Ya kan Satgas Pangan ya dan tentunya yang lain-lain. Nah, ini semua kerja bareng-bareng. Ini kerja sama-sama, tidak bisa kita kerja sendiri. Nah, kami bersyukur, terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah sampai per hari ini Mbak bisa cek kalau ke daerah itu bagaimana sinergi antara kita dan kita juga banyak mengkoordinasikan secara sistem teknologi digital melalui real time. Jadi contoh di Kemendak, di kantor saya, di ruangan saya bisa lihat. Contoh misalnya, oke, barang produk A di provinsi A itu nanti akan dibawa kemana untuk melakukan ekspor coaching untuk dibeli oleh siapa. Ya, baik. Yang dimana juga kita integrasikan dengan data dari perwakilan perdagangan kita. Satu soal itu. Kedua, soal tadi komoditas ketersediaan dan juga harga. Kita bisa cek seluruh Indonesia nih. Ya, dari Sumatera sampai Papua. Kelihatan itu. Oke, misalnya daerah Sumatera, misalnya Sumatera Utara atau Sumatera Barat atau seterusnya, kita cek. Oke, misalnya di daerah sini, kabupaten ini, di pasar ini misalnya, itu harga mengalami kenaikan. Karena kita juga sinergi dengan kadis-kadis perdagangan di kabupaten kota. Itu makanya penting sinergi. Jadi kita bisa tahu, harga bisa per hari ini, harganya naik. Oke, besok turun. Nah, lusanya mungkin naik lagi atau mungkin turun lagi. Dan kita bisa mantau. Ketersediaan juga kita bisa pantau. Oke, misalnya sudah katakanlah minyak goreng ya dan bahan pokok penting lainnya. Nah ini semua ya, adalah sekali lagi strategi, ada satu lagi formulasi dari kita semua khususnya dari Kementerian Perdagangan untuk memastikan bahwa sinergi antara pusat daerah itu harus solid dan sesama pusat juga solid dan itu kita lakukan. Baik. Termasuk utamanya juga sinergi bersama dengan para pelaku usaha begitu ya Pak Jerry. Pastinya. Berbicara terkait dengan dari sisi para pelaku usaha ini dari CNBC juga mungkin sebetulnya sering ya Pak ya berdiskusi, berdialog juga dengan para pelaku usaha dan mungkin salah satu poin yang sempat disampaikan begitu oleh salah satu narasumber ini adalah berkaitan dengan seperti apa dari pengusaha sendiri juga ingin pemerintah bisa menjaga begitu ya usaha dari sisi persaingan usaha sendiri Pak. Apalagi dengan banyaknya produk impor begitu utamanya juga di beberapa sektor termasuk utamanya adalah sektor tekstil ya. Salah satunya ini juga kan cukup tertekan begitu ya. Seperti apa akhirnya upaya yang dilakukan dari Kementerian Perdagangan sendiri untuk hal ini? Soal impor kita itu punya peraturan ya. Kita tidak asal impor. Yang kita impor itu kita memiliki skala prioritas. Satu adalah tentu bukan barang-barang konsumsi. Kebanyakan yang Mbak bisa cek data di website Kemendak, apa-apa saja yang diimpor itu biasanya adalah bahan baku untuk diproduksi, diolah di dalam negeri, di Indonesia, yang bisa menjadikan produk jadi yang diekspor. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah konsep di mana barang atau material atau bahan baku yang memang diimpor, yang selektif by the way, yang diolah sekali lagi oleh para pelaku usaha kita, yang juga diproses untuk menjadi produk jadi untuk diekspor. Ujungnya apa? Untuk ekspor, untuk masukan bangsa kita. Satu. Yang kedua, ya Mbak bisa cek bagaimana kita juga mengatur, juga melindungi dari mulai hal yang paling simpel. Ya, contoh kemarin ya soal UMKM. Ya, bagaimana kita tahu salah satu platform media sosial yang juga jualan. Ya kan, saya tidak perlu sebut namanya kan. Ini langkah sangat berani dari pemerintah. Langkah berani, langkah konkret, langkah tegas. Yang kita tunjukkan dan kita eksekusikan bagaimana ya, untuk bisa melindungi siapa? Para UMKM. Kenapa? Karena begini, salah satu yang dilakukan oleh platform tersebut adalah melakukan impor secara tidak tepat. Kenapa saya bilang gitu? Karena kan bisa
Ya, udah mungkin sudah dibahas berkali-kali, cuman mungkin karena pertanyaan seperti ini, saya juga mungkin sedikit akan menjelaskan. Baik. Karena kan melalui platform tersebut ada barang impor yang tidak sesuai dengan prosedur masuk lewat platform, ya kan? Nah itu adalah salah satu cara yang tidak tepat. Nah itu yang kita larang. Kenapa? Karena itu nggak akan menjadi equal playing field untuk para pelaku UMKM yang lain. Di mana misalnya yang satu dia jualan dengan harga yang sangat murah, disubsidi oleh platform by the way. Betul, dan barang tersebut masuk juga secara tidak tepat. Tugas pemerintah untuk hadir begitu di ya Pak. situ compete dengan para UMKM yang lain. Nah di situ kita hadir memberikan penegasan bahwa ini tidak tepat. Makanya lahirlah Permendak 31 tahun 2023.